Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Cynthia Hasmi Burukohan dengan NIM 0703213049, kelas Matematika 2, peminatan Operasi Riset 1. Yang terhormat Ibu Rini Halila Nasution MT selaku dosen pada mata kuliah pengendalian persediaan. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester saya tentang pengendalian persediaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Peramalan tidak terlalu dibutuhkan dalam kondisi permintaan pasar yang stabil, karena perubahan permintaannya relatif kecil. Selanjutnya itu ada klasifikasi teknik peramalan. Yang pertama itu ada peramalan subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Dalam hal ini, pandangan atau judgement dari orang yang menyusunnya sangat menentukan baik tidaknya hasil peramalan tersebut. Nah, yang kedua itu ada peramalan objektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam penganalisisan data tersebut. Yang ketiga itu ada horizon waktu peramalan. Yang pertama itu ada peramalan jangka panjang, umumnya 2-10 tahun. Peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. Yang kedua itu adalah peramalan jangka menengah, umumnya 1-24 bulan. Peramalan ini lebih khusus dibandingkan peramalan jangka panjang, biasanya digunakan untuk menentukan aliran khas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Nah, yang ketiga itu ada peramalan jangka pendek, umumnya 1-5 minggu. Peramalan ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya lembur, penjadwalan kerja, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada sifat peramalan. Nah, sifat peramalan itu ada dua. Yang pertama itu peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena hasil peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, judgement atau pendapat, dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunnya. Nah, yang kedua itu adalah peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif masa lalu. Hasil peramalan sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Dengan metode yang berbeda, akan diperoleh hasil peramalan yang berbeda. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan. Nah, di sini itu ada 3 faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan. Yang pertama itu ada siklus bisnis, yaitu penjualan produk akan dipengaruhi oleh permintaan akan produk tersebut, dan permintaan akan suatu produk akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang membentuk siklus bisnis dengan fase-fase inflasi, resesi, depresi, dan masa pemulihan. Nah, yang kedua itu ada siklus hidup produk. Nah, di mana siklus hidup suatu produk biasanya mengikuti suatu pola yang biasa disebut dengan kurva S. Kurva S menggambarkan besarnya permintaan terhadap waktu, di mana siklus hidup suatu produk akan dibagi menjadi fase pengenalan, fase pertumbuhan, fase kematangan, dan akhirnya fase penurunan. Untuk menjaga kelangsungan usaha, maka perlu dilakukan inovasi produk pada saat yang tepat. Nah, yang ketiga itu faktor-faktor lain. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi permintaan adalah reaksi balik dari pesaing, perilaku konsumen yang berubah, dan usaha-usaha yang dilakukan sendiri oleh perusahaan seperti peningkatan kualitas, pelayanan, anggaran periklanan, dan kebijaksanaan. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik peramalan. Di sini ada beberapa karakteristik peramalan. Yang pertama itu ada akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan kebiasaan dan kekonsistenan peramalan tersebut. Nah, yang kedua itu ada biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai atau yang digunakan.
Nah, yang ketiga itu ada kemudahan. Nah, kemudahan ini penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Berikut ini ada sifat hasil peramalan. Menerapkan hasil suatu peramalan itu, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama itu ada peramalan pasti mengandung kesalahan. Artinya, peramalan hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Nah, yang selanjutnya itu peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Artinya, karena peramalan pasti mengandung kesalahan, maka adalah penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, selanjutnya itu ada peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Selain itu ada juga metode-metode dalam peramalan. Nah, yang pertama itu peramalan yang bersifat subjektif. Pengertian dari peramalan subjektif lebih menekankan pada keputusan-keputusan hasil diskusi, pendapat pribadi seseorang, dan intuisi yang meskipun kelihatannya kurang ilmiah tetapi dapat memberikan hasil yang baik. Peramalan subjektif itu antara lain itu ada yang pertama metode Delphi. Nah, metode Delphi ini merupakan cara sistematis untuk mendapatkan keputusan bersama dari suatu grup yang terdiri dari para ahli dan berasal dari disiplin yang berbeda. Nah, grup ini tidak bertemu secara bersama dalam suatu forum untuk berdiskusi, tetapi mereka diminta pendapatnya secara terpisah dan tidak boleh saling berunding. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua adalah metode penelitian pasar. Metode ini mengumpulkan dan menganalisa fakta secara sistematis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran. Salah satu teknik utama dalam penelitian pasar ini adalah survei konsumen. Nah, survei konsumen akan memberikan informasi mengenai selera yang diharapkan konsumen, di mana informasi tersebut diperoleh dari sampel dengan cara kuesioner. Nah, yang kedua itu ada peramalan yang bersifat objektif. Nah, sekarang kita membahas tentang peramalan objektif. Peramalan objektif merupakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Peramalan objektif terdiri atas dua metode. Yang pertama itu metode intrinsik. Metode ini membuat peramalan hanya berdasarkan pada proyeksi permintaan historis tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan. Metode ini hanya cocok untuk peramalan jangka pendek pada kegiatan produksi, di mana dalam jangka pengendalian produksi dan pengendalian persediaan bahan baku, seringkali perusahaan harus melibatkan banyak item yang berbeda. Yang kedua itu ada metode ekstrinsik. Metode ini mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi besarnya permintaan di masa datang dalam model peramalannya. Metode ini lebih cocok untuk peramalan jangka panjang karena dapat menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas dalam hasil peramalannya, sehingga disebut metode kausal dan dapat memprediksi titik-titik perubahan. Selanjutnya kita masuk ke contoh peramalan. Nah, di sini ada contoh peramalan yang pertama itu ada PT Pitku yang menjual sepeda listrik ingin membuat forecast penjualan untuk 5 tahun yang akan datang. Data penjualan tahun-tahun yang lalu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada tahun 2017 dengan penjualan 130, tahun 2018 dengan penjualan sepeda listrik 145, 2019 150 penjualan, 2020 165, dan 2021 ada 170 penjualan sepeda listrik. Nah, di sini hitunglah forecast penjualan 5 tahun ke depan dengan metode trend moment. Nah, di sini tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Diketahui penjualannya itu 130, 145, 150, 165, dan 170. Maka dijumlahkan sigmanya 760.
X-nya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan mendapatkan hasil 10. X kuadratnya juga 0, 1, 4, 9, 16. X kuadrat didapat dari X ini dipangkatkan 2. 1 dipangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16, dan selanjutnya itu ada XY, di mana X dikali Y. Nah, XY itu kan 0 kali 130, maka hasilnya 0. Di sini 1 dikali 145 hasilnya 145, 2 dikali 150 dapatnya 300, 165 dikali 3 sama dengan 495, 170 dikali 4 sama dengan 680. Makanya totalnya 1620. Selanjutnya ada dua persamaan. Yang pertama itu sigma Y sama dengan NA tambah B sigma X. 760 sama dengan 5A tambah 10B. Itu persamaan 1. Selanjutnya, sigma XY sama dengan A dikali sigma X tambah B dikali sigma X kuadrat. 1620 sama dengan 10A ditambah 30B. Selanjutnya kita eliminasi. 760 kurang 5A ditambah 10B. Terus persamaan keduanya itu 1620 dikurang 10A ditambah 30B dikalikan dan mendapatkan hasil 1520 dikurang 10A ditambah 20B. 1620 dikurang 10A ditambah 30B, maka dapatkan hasil min 100 sama dengan min 10B. B sama dengan 10. Selanjutnya kita substitusi dengan persamaan yang sebelumnya. Nah, di sini saya mengambil persamaan yang pertama, yaitu 760 sama dengan 5A ditambah 10B. 760 sama dengan 5A ditambah 10. Nah, B-nya tadi sebelumnya sudah diketahui, yaitu 10. 660 sama dengan 5A. A-nya sama dengan 132. Maka didapatlah forecast 5 tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2022 didapatkan penjualan 182, tahun 2023 didapatkan penjualan 192, 2024 didapatkan penjualan 202, dan 2025 didapatkan penjualan 212, dan terakhir itu ada 2026 dengan penjualan 222. Nah, di sini ada contoh peramalan yang kedua. Data penjual PT Adijaya tahun 1995 sampai 1999 pada tabel di bawah ini. Dari data tersebut buatlah ramalan penjualan untuk tahun 2000. Nah, di sini kita sudah mendapatkan datanya dari penjualan sebelumnya, yaitu pada tahun 1995 penjualan 140, 1996 penjualan 148, 1997 penjualan 157, 1998 160 penjualan, dan terakhir itu 1999 dengan penjualan 168. Sama seperti contoh sebelumnya, di sini kita cari nilai X, XY, dan X kuadrat. Maka didapatlah nilainya ini. Sama dengan contoh yang pertama tadi. Masukkan nilai pada persamaan berikut. Sama dengan contoh soal yang pertama juga, maka setelah kita masukkan, kita eliminasi, dapatlah nilai B-nya itu 7. Kemudian kita substitusi ke persamaan yang pertama juga, 774 sama dengan 5A ditambah 10 kali B, dan B-nya kita ketahui itu 7. 5A sama dengan 774 dikurang 70, 5A sama dengan 704. A sama dengan 704 dibagi 5 itu sama dengan 140,8. Maka kita masukkan nilai AB pada persamaan Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan 140,8 ditambah 7X. Y sama dengan 140,8 ditambah 7 dikali 5, sama dengan 175,8. Jadi perkiraan penjualan pada tahun 2000 sebesar 175,8 juta unit. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.